Baik, tema kita perjamuan yang mendatangkan perpecahan. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. LAI memberikan judul kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak, makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Terpujilah nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, makan merupakan salah satu tradisi yang sangat tua ya di dalam gereja. Sampai sekarang pun GKI Darmo Satelit kan punya tradisi yang sangat menyenangkan, yaitu apa? Makan bersama. Nah, di gereja mula-mula ada dua tafsiran bahwa makan itu dilakukan di dalam dua tahap. Ya, tafsiran pertama, dua tahap itu disebut perjamuan agape atau perjamuan kasih, dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Namun juga ada tafsiran yang lain yang menyamakan antara perjamuan agape, memecah roti, makan, minum anggur, itu dengan perjamuan kudus. Nah, pada bagian ini ada 3 pergumulan yang dihadapi jemaat Korintus, dan ketiganya itu diikat oleh satu problem utama. Ya, problem pertama adalah persoalan ketika umat Tuhan berhimpun. Jadi ketika mereka berhimpun, mereka masih menghidupi budayanya
dengan cara hidup dunianya. Nanti saya akan jelaskan itu. Lalu yang kedua, tujuan utama perjamuan Tuhan. Tujuan utama itu kan sebetulnya kan menyatukan seluruh anggota tubuh Kristus. Tapi jemaat Korintus kemudian menjalaninya dengan ya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah bahaya menjalani perjamuan itu dengan cara yang tidak layak. Apakah cara yang tidak layak? Cara yang tidak layak itu adalah makan tanpa memikirkan dan melibatkan orang lain. Sehingga ada orang-orang yang makan, minum, bahkan sampai kenyang, sampai mabuk, dan ada orang-orang yang hanya melihat dan mengamati. Mereka ada di dalam persekutuan, mereka berpartisipasi di dalam persekutuan, tetapi mereka hanya menjadi penonton. Nah, tiga persoalan ini diikat oleh satu problem utama yang terjadi di Korintus, yaitu apa? Segregasi. Segregasi artinya adalah pemisahan atau perpecahan yang melembaga. Jadi kalau perpecahan atau pemisahan yang berasal dari diri sendiri itu bukan segregasi. Tetapi kalau pemisahan atau perpisahan yang kemudian secara institusional itu diizinkan atau bahkan disarankan, diabadikan, maka itu disebut segregasi. Misalnya di Amerika pernah berlaku hukum segregasi, yaitu orang-orang kulit putih dilarang atau tidak dibenarkan sekolah bersama dengan para budak kulit hitam. Ketika mereka naik bus, yang kulit putih duduk di depan, yang kulit hitam di belakang, dan bahkan ada bus-bus yang kulit putih. Perumahan yang kulit putih harus dipisahkan dengan pemukiman yang kulit hitam. Itu namanya segregasi. Jadi lembaga, institusi, masyarakat, gereja, negara mendorong pengkotak-kotaan atau pemisah-misahan, sehingga walaupun sesama anggota masyarakat, sesama anggota gereja, sesama warga negara, mereka terpisahkan, dan perpisahan itu didukung oleh institusi atau lembaga. Nah, ini namanya segregasi. Dan biasanya segregasi ini terjadi karena apa? Karena pengaruh budaya. Nah, di dalam konteks gereja Korintus, kita mesti memahami bahwa tradisi makan atau perjamuan agape itu bukan hanya makan. Karena apa? Di balik makan, sebetulnya sampai sekarang juga ya, ada isu agama, ada isu budaya, dan persoalan status sosial. Sampai sekarang pun kan misalnya sangat jarang ya majikan makan duduk semeja bersama dengan asisten rumah tangga. Bos duduk semeja dengan misalnya satpamnya, jarang sekali itu yang mau begitu. Atau kalau ada undangan misalnya pernikahan, kalau ada pejabat, maka pejabat tertentu itu harus duduk di kursi VIP. Sementara undangan lain yang kalayak banyak, mungkin hanya di luaran, berdiri. Ya, beberapa waktu lalu saya menghadiri undangan ya, salah seorang ya tokoh nasional yang mantu gitu ya. Dan saya melihat memang ini ada sebuah kebudayaan, ada orang-orang yang dapat tempat duduk, bisa makan di meja, menunya juga khusus, tetapi karena yang diundang itu ribuan orang, supaya pesta itu bisa dinikmati oleh banyak orang yang tidak dapat meja itu dipersilakan untuk makan, tapi mereka makan berbaur berdiri. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya kebudayaan ya. Selalu ada pemisahan antara meja VIP dengan meja orang awam atau orang biasa. Nah, di dalam tradisi Yahudi sebetulnya Yudaisme itu juga mengatur makanan itu bukan hanya soal makan, tetapi ada isu agama. Diatur tentang apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak diizinkan dimakan. Lalu juga misalnya kalau dalam Ulangan 14 ayat 21, apa yang tidak diizinkan dimakan oleh umat Allah, yaitu berikanlah saja kepada orang yang tidak percaya. Dan dalam perkembangannya bahkan dalam Misnah misalnya,
diatur secara detail bahwa umat Tuhan itu tidak boleh makan semeja dengan orang kafir atau orang yang dianggap tidak percaya kepada Allah Israel. Oleh karena itu, suatu saat ketika Tuhan Yesus makan dengan para pemungut cukai dan makan dengan orang-orang yang dianggap berdosa, Tuhan Yesus dikecam keras sebagai sebuah tindakan melanggar Taurat. Karena apa? Makan itu merupakan ekspresi keagamaan, ekspresi kebudayaan, dan ekspresi status sosial. Yesus yang dipandang sebagai rabi, tokoh, dan kemudian makan bersama dengan pemungut cukai yang dipandang sebagai orang-orang yang tidak taat kepada Allah, berhak makan makanan yang haram, dengan cara mungkin mencuci tangannya tidak sesuai dengan Taurat, perabotannya juga bekas masakan yang tidak halal, dan Yesus makan bersama dengan mereka. Dan itu dikritik keras. Karena apa? Yesus makan dengan sembarang orang. Kita melihat ya di sini bahwa sebetulnya dalam tradisi Yahudi pun ada semacam segregasi di dalam makan. Ya, tidak semua orang secara khusus membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Umat Allah dengan yang bukan umat. Amim dengan Goyim. Nah, di dalam tradisi yang berbeda, tradisi Greko-Roma, Yunani-Romawi, hal serupa terjadi. Dan malah semakin tajam. Kalau Yahudi itu kaya miskin, asalkan dia sesama orang Yahudi, masih tidak terlalu jelas pembedaannya. Tetapi dalam tradisi Romawi dan Yunani, makan itu berada dalam sebuah gagasan tentang perayaan atau pesta. Jadi makan identik dengan makan-makan, merayakan. Dan di dalam pesta itu kemudian orang juga mengkhususkan memberi anggur kepada Dewa Zeus. Jadi ada patungnya Dewa Zeus, dan di bawah patung itu diberi semacam buah-buah, daging-daging, yang seperti orang Tionghoa itu ya ada meja persembahan begitu, dan dituangkan anggur, dan dari lingkaran mesbah persembahan itu juga berkumpul orang-orang elit, orang-orang yang kaya, para pejabat, para aristokrat, orang-orang yang dipandang layak untuk menikmati kegembiraan. Dan makan itu punya fungsi sosial, yaitu selain menikmati makanan, tetapi juga kaitannya dengan apa? Relasi, kolega, network atau jaringan. Ini jaringan apa? Pejabat atau jaringan pebisnis atau jaringan bangsawan, dan di sana ada hiburan. Makanya kalau Bapak Ibu membayangkan ya resepsi pernikahan gitu ya, itu kan pasti ada unsur sosial, persahabatan, dan pasti ada hiburannya. Juga misalnya jamuan makan penggalangan dana. Orang kan bukan hanya makan lalu ngobrol seperti di rumah, tetapi bertemu dan mengakses hiburan yang macam-macam. Kalau di dunia, kita sekarang pun makan di tempat-tempat elit yang tertentu, ada penyanyinya, ada dancernya, dan bahkan ada macam-macam ya, ada pertunjukan-pertunjukannya. Dan ini sangat dipengaruhi oleh budaya Greko-Roma atau budaya Yunani dan Romawi. Nah, nampaknya situasi itu sangat mempengaruhi jemaat Korintus yang jemaatnya itu percampuran antara orang-orang Yahudi dengan mindset budayanya yang tidak boleh kumpul dengan yang non-Yahudi, dengan orang-orang Greko-Roma yang mindsetnya atau cara berpikirnya atau pikirannya adalah kalau saya makan harus ketemu dengan yang setara. Sama status sosialnya, sama gelarnya. Tidak mungkin seorang komandan duduk makan bersama dengan prajuritnya. Karena mereka terlalu sering diasuh di dalam kebudayaan yang demikian, ternyata kebudayaan itu juga mempengaruhi gereja Korintus. Nah, ditambah di dalam gereja Korintus sudah ada perpecahan, ada persaingan, karunia-karunia, ada ini pengikutnya siapa, dan ditambah
ada modal segregasi sosial dan kultural itu. Maka yang terjadi setiap mereka makan, sama sekali tidak kelihatan Kristianinya. Tapi orang melanggengkan perpisahan dan perpecahan itu. Dan apakah mereka sadar akan kesalahannya? Mungkin ya, tetapi kemungkinan besar tidak. Karena mereka menganggap itu adalah sebuah kelaziman. Yes, memang biasanya begitu. Kalau tidak begitu kan melanggar tradisi. Ya sama seperti itu. Di dalam konteks itu, kemudian Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa makan itu memang bukan hanya soal makan, tapi makan tidak terkait dengan agama, tidak terkait budaya, sosial, pesta, atau hiburan. Tetapi makan di gereja, makan di jemaat itu adalah terkait dengan fungsi sakramental. Jadi baik orang-orang melakukan perjamuan kasih atau perjamuan kudus, baik dipisahkan perjamuan kasih dan perjamuan kudusnya, atau disatukan, itu fungsinya fungsi sakramental. Maka dalam ayat 26 sampai 30, Paulus itu menegaskan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau dalam formulasi perjamuan kudusnya GKI adalah kematian Kristus, ya. Kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Itu kan formulasi yang kita semua diajak untuk mengucapkannya. Lalu Paulus menegaskan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, cara yang tidak layak itu apa? Cara yang segregatif itu, ya, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi yang perlu diperiksa pertama-tama, apakah saya memisah-misahkan atau membeda-bedakan. Lalu Paulus menegaskan, karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya, memeriksa dirinya, mengoreksi dirinya. Apakah saya sudah menjadi orang yang melihat sesama saya sebagai sesama saudara, ataukah saya masih memandang rendah orang lain? Dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, bahwa kita semua adalah tubuh Kristus, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, pemuda, semua adalah tubuh Kristus. Ketika kita melakukan itu tanpa mengakui ini tubuh Kristus, itu justru akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi memang di gereja mula-mula pada saat itu perjamuan kudus tuh nggak bisa sembarangan. Yang membuat perjamuan itu tidak sembarangan bukan soal siapa yang boleh ikut makan atau tidak, tetapi yang membuat tidak sembarangan adalah apakah orang yang makan itu sudah mau menerima orang lain, apapun jenis kelamin, suku, latar belakang, dan usianya, sebagai bagian tubuh Kristus. Jadi yang dimaksud tidak layak itu bukan ditentukan oleh gereja. Dalam arti, ya kamu tidak layak karena kamu masih belum melakukan ini atau itu. Tetapi yang menentukan tidak layak itu adalah suara nurani. Dan pada saat itu diyakini kalau kemudian orang itu makan dengan tamak, lalu tidak memikirkan sesamanya, dia berdosa terhadap Kristus, dan malah makanannya itu ya mendatangkan penyakit. Ya kan, orang kalau greedy, kalau tamak kan gitu ya. Wabeh dimakan, semua dihabiskan, kalau minum ya sampai mabuk, tidak pernah berbagi dengan orang, orang yang tidak dibagi masih sehat, dia sudah sakit-sakitan. Di rumah mereka terbiasa makan dengan rakus, makan dengan berlimpah-limpah, hal di gereja begitu ya, maka tidak ada unsur puasa. Maka dalam tradisi gereja mula-mula
Ada gereja-gereja yang sebelum melakukan perjamuan kudus itu mereka berpuasa dulu. Dan ketika mereka perjamuan kudus, itu mereka makan dengan merayakan kemenangan. Nah, perjamuan agape di Korintus itu konteksnya begini. Si kaya datang membawa makanannya sendiri tanpa berbagi dengan yang miskin, lalu kemudian mereka berbagi, tetapi berbagi dengan yang satu golongan dengannya. Bawa makanan sendiri, bawa roti sendiri, dipecah-pecah, bawa daging dimakan, bawa anggur, dan orang jor-joran untuk membawa makanannya, tapi hanya dibagikan dengan yang sama-sama kaya, sama-sama bangsawan, sesama pejabat, sesama orang terhormat, sesama orang penting. Sementara orang-orang yang lain yang tidak punya, walaupun mereka Kristen, mereka hanya menjadi semacam penonton. Apalagi rumah Romawi itu rata-rata terbagi menjadi 2 ruang utama. Jadi bayangkanlah di rumah itu selalu ada satu ruang yang disebut triclinium. Triclinium itu artinya ruang makan, tempat perjamuan yang mejanya gede, semua orang bisa masuk, ya bayangkan kayak film Beauty and the Beast gitu ya. Ada perjamuan gitu ya. Ruangannya besar, isinya meja yang besar, orang-orang ini bisa makan, tetapi juga ada ruang kedua yang namanya atrium atau beranda atau ya tempat orang berkumpul atau teras gitu. Itu ya hall, beranda, tempat orang berkumpul itu dipisahkan dengan triclinium. Yang berstatus sosial tinggi menempati triclinium, lalu yang berasal dari kalangan bawah berada di atrium. Ya, mereka hanya bisa berdiri-berdiri, bercakap-cakap, hanya bisa melihat kalangan elit yang pada saat itu menguasai gereja, makan, perjamuan, ketawa-ketawa, sampai mabuk bahkan. Sementara kelompok yang miskin atau kelompok yang lemah hanya melihat dan menunggu kelompok yang kaya makan. Di mana? Di atrium. Longso ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita itu nggak makan dan tidak melihat orang lain tidak makan, ya paling dampaknya apa? Kelaparan. Tapi kalau kita tidak makan, lalu kita mau datang ke rumah Tuhan, lalu melihat orang lain makan, tertawa terbahak-bahak, berlimpah-limpah makanannya, sampai orang minum nggak berhenti-berhenti, dan kita hanya melihatnya, itu apa? Nuansanya adalah nuansa ketidakadilan, sakit. Dan mereka, orang-orang Korintus seolah tidak berdaya dengan itu. Karena itu merupakan sebuah tradisi yang sudah biasa di kalangan Yahudi, tambah biasa di kalangan Romawi Yunani, dibawa ke gereja. Orang kalau sudah punya habit, dimanapun, punya kebiasaan ya, dimanapun ya kebiasaannya dilakukan. Dalam konteks itulah, Paulus kemudian menasihatkan. Ya kalau kamu makan sebagai gereja, baik itu perjamuan agape atau perjamuan kudus, ya harus inklusif. Inklusif artinya merangkul semua. Justru orang-orang yang kaya, yang punya makan, itu mengundang, ayo semua bergabung ikut makan. Dan harus partisipatif. Semua anggota tubuh Kristus, jemaat, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, kaya, miskin, harus diajak untuk makan. Jadi bagian ini as simple as that. Sangat sederhana sekali. Tapi nampaknya teks ini selama berabad-abad itu dimaknai secara keliru. Secara keliru apa? Teks ini digunakan untuk apa? Tekanannya adalah barang siapa makan dengan cara tidak layak, makan perjamuan Tuhan dengan cara tidak layak, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makan tanpa mengakui Kristus. Dan sejak kira-kira abad ke-15 sampai dengan abad ke-20 awal, selama 5 abad,
banyak gereja, terutama di gereja barat ya, kalau gereja timur tidak gitu. Di gereja barat, kemudian tradisi perjamuan agape sudah tidak ada, yang adalah perjamuan kudus, dan perjamuan kudus itu hanya untuk kaum yang dinyatakan benar-benar layak makan. Sementara ada orang Kristen lain yang dimarginalkan, termasuk di dalamnya anak-anak. Nah, sehingga bahkan setelah reformasi pun, sesungguhnya gereja seperti mengulang problem yang dialami jemaat Korintus dan yang itu dikritik oleh Paulus. Nah, oleh karena itu, di dalam perjamuan Tuhan, Paulus menegaskan, dan kita perlu menghidupinya. Allah, gereja itu makan sebagai simbol bahwa Allah itu memberi anugerah. Ya, Yesus pernah mengatakan ya, kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang mengundang makan. Seorang raja yang mengundang orang lain untuk makan. Dan bahkan ketika ada orang-orang di jalanan, itu pada akhirnya diundang semua. Allah mengundang dan memberi anugerah keselamatan. Siapa yang diselamatkan? Apakah hanya orang-orang yang sudah dibaptis, dewasa? Oh, keselamatan itu bukan karena baptisan. Keselamatan itu karena Allah yang menentukan, Allah yang berdaulat, Allah yang memilih, Allah yang memberi anugerah. Keselamatan itu bagi semua orang yang memang ditetapkan oleh Tuhan untuk selamat. Dan makna perjamuan kudus itu berarti mempunyai apa? Aspek diakonat. Aspek diakonat berarti adalah ketika kita makan, kita juga melayani sesama kita. Makanya kayak Pak Alex, Bu Nini, Bu Retno, itu kalau perjamuan kudus sebagai penatua apa kerjaannya? Melayani. Ya. Saya kemudian juga melayankan kepada jemaat dan kepada para penatua. Jadi ini aspek diakonat yang simbolik. Kalau kita makan, kita harus terlebih dahulu melayani. Dan itu mengingatkan kita bahwa masih ada orang yang menderita, yang berada di bawah tekanan kemiskinan, yang mengalami ketidakadilan, dan tersingkirkan. Sehingga kita harus memastikan ketika di gereja, semua orang yang datang, ya, mereka mendapatkan makan. Nah, perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar mengingatkan pengorbanan Kristus, namun memiliki aspek sosial, ya, yaitu mampu dan mau berbagi kepada sesama tanpa memandang usia, status, dan golongan. Inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 34, ayat 17 sampai 34. Nah, dalam kaitan dengan wacana GKI Darmo Satelit menyelenggarakan perjamuan kudus anak, kenapa GKI Darmo Satelit kemudian menginisiasi begitu ya, hamba Tuhannya, para pendetanya dan juga para penatuannya telah menyepakati. Karena kita tidak mau mengulang kembali segregasi institusional yang pernah terjadi di Korintus dan itu terjadi lagi di masa kini. Allah memberi anugerah, Allah menyelamatkan, dan bahkan keselamatan itu diberikan kepada anak-anak yang ditandai orang tuanya itu berkomitmen mengikutkan anak-anaknya di dalam perjamuan, di dalam perjanjian keselamatan. Maka anak-anak itu dibaptis. Maka ke depan, rencananya Oktober 2024, orang tua yang membawa anak-anaknya ke gereja juga harus memahamkan, membuat anak-anaknya mengerti bahwa nanti di gereja ada makan, dan itu berarti kita mengenang Tuhan Yesus. Persis seperti orang tua zaman perjanjian lama yang harus mendidik anak-anaknya sambil makan Paskah, mereka mengingat bahwa dulu kita adalah budak di tanah orang lain. Tetapi Allah membawa kita keluar dengan Paskah, dan anak-anak pun dilibatkan. Nah, memang ada pihak-pihak yang merasa bahwa ini kan sudah puluhan tahun Pak saya jadi Kristen, tidak boleh. Kenapa kok tiba-tiba boleh? Apakah berarti yang dulu salah? Menurut saya ini adalah soal apa? Bagaimana cara kita
memahami dengan cara yang baru. Kalau perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak itu masih terjadi di gereja dari abad pertama sampai abad ke-14, dan kemudian mulai abad ke-15 tidak ada, sebagian besar ya yang barat. Sekarang kita mengadakan lagi, itu bukan berarti yang lalu itu keliru, bukan. Tetapi kita memahami bahwa Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi itu adalah gereja yang terus membaharui dirinya dan melakukan pembacaan ulang tentang kebenaran. Dan ketika mereka menemukan kebenaran, mereka mewujudkannya. Nanti mungkin ada yang mengatakan, wah GKI Daksa nggak kompak. Karena kan kalau di Jateng ya sudah hampir semua melakukan, GKJ melakukan, di Jawa Timur ini hanya beberapa gitu ya. Yang lain kan belum, kenapa nggak menunggu yang lain? Kalau saya berpendapat ketika kita berjumpa dengan kebenaran, kita perlu segera mengkomunikasikan dan menginisiasikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga turut bergerak bersama dengan kita. Oleh karena itu, ini PA juga menjadi pendasaran bahwa jika ke depan anak-anak diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus, itu adalah dalam rangka menyelenggarakan sebuah sakramen, di mana ini sesuatu yang kudus, anugerah dari Allah diberikan kepada tubuhnya, dan ketika Allah menghendaki setiap orang, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, muda, remaja, dan anak-anak ikut di dalam perjanjian keselamatan itu, gereja tidak boleh menghalangi anugerah itu. Yaitu yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilahkan.